Bab 4, Setetes Madu. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. How to Win Friends and Influence People. Buku ini terjual lebih dari 15 juta eksemplar. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 3, bab 4, yaitu Setetes Madu. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarahan Anda bangkit dan Anda memaki mereka, Anda akan mempunyai waktu yang bagus untuk mengeluarkan perasaan-perasaan Anda. Tapi bagaimana halnya dengan orang yang terkena? Apakah dia juga akan merasakan kesenangan Anda? Akankah nada suara Anda yang hendak berkelahi, sikap Anda yang kejam, akan membuatnya dengan mudah setuju dengan Anda? Kalau Anda datang pada saya dengan tangan terkepal, kata Woodrow Wilson, saya pikir saya bisa berjanji pada Anda bahwa kepalan saya akan 2 kali lebih cepat dari Anda. Tapi kalau Anda datang pada saya dan berkata, mari kita duduk dan menyelesaikannya bersama. Dan kalau kita saling berbeda pendapat, kita coba mengerti mengapa hal itu membuat kita berbeda. Apa sebenarnya masalahnya? Kita akhirnya akan menemukan kalau sebenarnya kita tidak terlalu jauh terpisah. Bahwa hal di mana kita berbeda hanyalah sedikit, padahal titik-titik di mana kita saling setuju malah lebih banyak. Dan kalau saja kita mempunyai kesabaran dan berterus terang, serta hasrat untuk bersama, kita akan mampu menyelesaikannya bersama. Tak seorang pun yang lebih menghargai kebenaran pernyataan Woodrow Wilson ini daripada John D. Rockefeller Jr. Kembali ke tahun 1915. Rockefeller adalah seorang lelaki yang paling direndahkan di Colorado. Salah satu pemogokan paling berdarah dalam sejarah industri Amerika telah mengejutkan negara selama 2 tahun dan berakibat sangat buruk. Para buruh tambang yang pemarah dan suka berkelahi menuntut kenaikan gaji pada Colorado Fuel dan Iron Company. Rockefeller yang mengendalikan perusahaan itu. Properti sudah dihancurkan, pasukan sudah dipanggil, darah sudah mengalir, para peserta unjuk rasa sudah ditembaki, tubuh mereka sudah dipenuhi peluru. Dalam keadaan seperti itu, dengan atmosfer yang dipenuhi dengan kebencian, Rockefeller ingin menang dan menarik para pengunjuk rasa itu ke dalam cara berpikirnya. Dan dia berhasil melakukannya. Bagaimana? Inilah kisahnya. Setelah berminggu-minggu dihabiskan untuk berusaha berteman dengan mereka, Rockefeller mengundang beberapa wakil dari para pengunjuk rasa tersebut. Pembicaraan ini secara keseluruhannya merupakan sebuah karya agung. Pembicaraan ini memberi hasil mencengangkan. Rockefeller menenangkan gelombang menggelora dari kebencian yang mengancam hendak menelan Rockefeller. Cara itu memberi kemenangan padanya dengan mendapatkan banyak pengagum. Rockefeller menyajikan fakta-fakta dengan sikap yang demikian ramah, sehingga para pengunjuk rasa bersedia bergerak mundur dan kembali bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang kenaikan gaji yang telah mereka perjuangkan dengan begitu ganas. Pembukaan dari pidato yang mengagumkan tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan bagaimana pidato itu penuh keramahan. Ingat, Rockefeller berbicara dengan para buruh yang beberapa hari sebelumnya ingin menggantungnya pada sebuah pohon apel asam
Namun dia tidak bisa lebih anggun lagi atau lebih ramah lagi seandainya dia berbicara di hadapan sekelompok misionaris medis. Pidatonya ini dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan seperti "Saya bangga berada di sini, telah berkunjung ke rumah Anda, berjumpa dengan istri dan anak-anak Anda. Kita berjumpa di sini bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai kawan. Semangat dari persahabatan bersama, kepentingan bersama kita. Hanya karena kebaikan Anda, saya berada di sini. Ini adalah hari yang menyenangkan dalam hidup saya." Rockefeller memulai. "Ini adalah pertama kalinya saya memperoleh keuntungan besar untuk berjumpa dengan para wakil pekerja dari perusahaan besar ini, dengan para pejabat dan pengawas bersama-sama, dan saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya bangga berada di sini, dan saya akan mengingat pertemuan ini sepanjang hidup saya. Kalau pertemuan ini diadakan 2 minggu yang lalu, saya pasti berdiri di sini sebagai orang asing untuk sebagian besar dari Anda. Saya hanya mengenal sedikit wajah dengan memperoleh kesempatan minggu kemarin untuk mengunjungi semua camp di lapangan batubara di sebelah selatan dan bisa berbicara secara individu dengan semua wakil kecuali mereka yang bertugas di luar. Setelah mengunjungi rumah Anda, bertemu dengan istri-istri dan anak-anak Anda, kita berjumpa di sini bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai kawan. Dan dalam suasana saling bersahabat inilah, saya merasa gembira mendapat kesempatan membahas kepentingan-kepentingan kita bersama. Karena ini adalah rapat para pejabat perusahaan dan wakil pegawai, hanya karena kebaikan hati Anda saya berada di sini. Karena saya tidak terlalu beruntung menjadi salah satu dari kalian, namun saya merasa bahwa saya berhubungan erat dengan kalian. Karena dalam satu hal, saya mewakili para pemegang saham dan para direktur. Bukankah ini adalah satu contoh seni yang bagus untuk memperoleh teman dari musuh? Misalkan, Rockefeller mengambil taktik yang berbeda. Misalkan, dia berdebat dengan para buruh tambang itu dan memaparkan fakta-fakta yang sangat menghancurkan di depan mereka. Misalkan, dia mengatakan pada mereka dengan nada yang marah dan tuduhan tak langsung bahwa mereka salah. Misalkan bahwa dengan semua aturan logika, dia membuktikan bahwa mereka salah. Apa yang akan terjadi? Semakin besar gelombang kemarahan akan tergerak, lebih besar kebencian, lebih banyak pemberontakan. Kalau hati seseorang terluka karena selisih paham dan dia mempunyai perasaan tidak enak terhadap Anda tidak bisa menariknya ke dalam cara berpikir Anda, meskipun dengan semua logika. Orang tua yang membentak dan bos serta suami yang mendominasi, kemudian istri yang mengomel. Seharusnya mereka menyadari bahwa orang tidak akan mau mengubah pikiran mereka. Mereka tidak bisa dipaksa atau digerakkan untuk setuju dengan Anda atau saya. Tapi mereka mungkin bisa diarahkan ke sana bila kita bersikap lembut dan ramah. Sangat lembut dan sangat ramah. Lincoln mengatakan ini lebih dari 100 tahun lalu. Berikut ini adalah kata-kata tersebut. Ini merupakan pepatah lama yang benar, yaitu setetes madu bisa menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Jadi, dalam berurusan dengan manusia, kalau Anda ingin memikat seseorang ke dalam cara berpikir Anda, pertama sekali
Yakinkan dia bahwa Anda adalah kawannya yang tulus. Itu adalah setetes madu yang akan menangkap hatinya, yang merupakan jalan besar menuju pengertiannya. Lanjut ke bukunya lagi. Para eksekutif bisnis telah belajar bahwa sikap ramah berhasil baik untuk menangani para pemogok. Misalnya, tatkala 2.500 pegawai di pabrik White Motors Company mengadakan unjuk rasa untuk minta kenaikan gaji dan membentuk serikat pekerja. Robert F. Black, saat itu presiden perusahaan, tidak kehilangan kesabarannya dengan cara mencerca, mengancam, dan berbicara tirani seperti komunis. Dia malah memuji para pemogok itu. Kemudian, dia menerbitkan sebuah iklan di koran Cleveland, memuji mereka tentang cara damai yang mereka lakukan dengan meletakkan peralatan mereka. Menemukan para pengunjuk rasa itu yang mengadakan penjagaan bermalas-malasan. Dia membawakan mereka beberapa lusin alat pemukul dan sarung tangan baseball. Lalu dia mengundang mereka bermain baseball di bagian halaman yang kosong. Bagi mereka yang lebih suka bowling, dia menyewa sebuah lorong bowling. Keramahan dari pihak Mr. Black ini menghasilkan apa yang selalu diberikan oleh sebuah keramahan. Cara itu membuahkan persahabatan. Maka para pengunjuk rasa itu kemudian meminjam sapu, sekop, dan gerobak sampah, dan mulai memunguti kotak korek api, kertas, puntung rokok, dan sisa sigaret yang berserakan di sekitar pabrik. Bayangkan para pemogok yang membersihkan lantai pabrik. Padahal mereka sedang berjuang untuk minta kenaikan gaji dan pengakuan akan serikat. Peristiwa semacam itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sejarah yang hebat dari Perang Buruh Amerika. Unjuk rasa itu berakhir dengan satu penyelesaian kompromi dalam waktu seminggu. Berakhir tanpa perasaan tidak enak atau rasa dendam apapun. Lanjut, Daniel Webster yang kelihatan seperti dewa dan berbicara seperti Jehovah adalah salah seorang pengacara paling berhasil yang pernah menyelesaikan satu kasus. Namun, dia menyampaikan dalam argumentasinya yang paling unggul kata-kata yang begitu ramah, seperti jurilah yang akan mempertimbangkan. Hal ini mungkin patut untuk dipikirkan. Ini adalah beberapa fakta yang saya percaya Anda tidak akan luput melihatnya, atau Anda dengan pengetahuan Anda tentang sifat dasar manusia akan dengan mudah melihat pentingnya fakta-fakta ini. Tidak ada pembantaian, tidak ada metode penekanan, tidak ada usaha memaksakan opininya pada orang lain. Webster menggunakan pembicaraan yang halus, tenang, pendekatan ramah, dan cara ini membantu menjadikannya terkenal. Anda mungkin tidak pernah akan dipanggil untuk menyelesaikan sebuah aksi mogok atau berbicara dengan seorang hakim. Tapi Anda mungkin ingin agar uang sewa Anda diturunkan. Apakah pendekatan ramah bisa membantu Anda? Mari kita lihat. O.L. Straub, seorang insinyur, menginginkan ongkos sewa rumahnya dikurangi. Dan dia tahu pemilik rumah adalah seorang yang cepat marah. Saya menulis kepadanya. Straub menceritakan pengalaman ini pada satu pembicaraan di depan kelas. Memberitahukan bahwa saya akan mengosongkan apartemen saya segera setelah waktu sewa berakhir. Padahal yang sebenarnya saya tidak ingin pindah. Saya ingin tetap tinggal apabila saya bisa memperoleh pengurangan ongkos sewa. Tapi situasinya tampaknya tidak memberi harapan. Penyewa lain sudah mencoba dan mereka gagal.
Setiap orang mengatakan kepada saya bahwa tuan tanah itu sangat sulit untuk ditembus. Tapi saya berkata kepada diri sendiri, saya sedang mengikuti kursus dalam kemampuan berhubungan dengan manusia. Maka saya akan mencoba prinsip kursus ini dengannya dan sekaligus melihat bagaimana hasilnya. Dia dan sekretarisnya datang menjumpai saya segera setelah dia menerima surat saya. Saya menjumpainya di depan pintu dengan sapaan ramah. Saya dengan bersemangat berbicara dengan kehendak baik dan antusiasme. Saya tidak mulai dengan menyampaikan tentang tingginya ongkos sewa, melainkan saya mulai dengan membicarakan tentang betapa saya menyukai apartemennya. Percayalah, saya tulus dalam penerimaan saya dan murah hati dalam memberi penghargaan. Saya memujinya mengenai cara dia menjalankan gedung itu dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan senang sekali kalau bisa tinggal setahun lagi di sini. Namun saya tidak sanggup membayar sewanya. Dia jelas kelihatan tidak pernah mengira mendapat penerimaan yang seperti ini dari seorang penyewa. Dia hampir tidak tahu harus berbuat apa untuk hal ini. Kemudian, dia mulai menyampaikan pada saya kesulitan-kesulitannya. Para penyewa yang mengeluh. Ada seorang penyewa telah mengirim 14 surat padanya. Beberapa di antaranya sangat menghina dan lainnya mengancam memutuskan sewanya. Kecuali sang tuan tanah mengusahakan agar orang yang berada di lantai atas tidak mengorok. Betapa melegakan, ujarnya, mendapatkan seorang penyewa yang merasa puas seperti Anda. Dan kemudian, bahkan tanpa permintaan saya untuk melakukannya, dia menawarkan untuk mengurangi sedikit ongkos sewa saya. Saya ingin lebih dari itu. Maka saya menyebut jumlah yang saya sanggup bayar dan dia menerimanya tanpa sepatah kata pun. Begitu dia pergi, dia berpaling kepada saya dan bertanya, "Dekorasi apa yang bisa saya buat untuk Anda?" Kalau saya berusaha memperoleh pengurangan ongkos sewa ini dengan metode yang digunakan oleh para penyewa lainnya, saya yakin sekali saya pasti gagal, seperti yang terjadi dengan mereka. Cara pendekatan yang ramah, simpatik, dan menghargai ternyata yang menang. Dean Woodcock dari Pittsburgh, Pennsylvania, adalah superintendent sebuah departemen perusahaan distrik lokal. Cerita berbeda kayaknya ya, lanjut. Stafnya dipanggil untuk memperbaiki beberapa peralatan di puncak sebuah tiang. Pekerjaan semacam ini tadinya dikerjakan oleh departemen yang berbeda, dan baru-baru ini saja tugas itu dipindahkan ke bagian Woodcock. Meskipun orang-orangnya sudah dilatih dalam pekerjaannya, ini adalah yang pertama kalinya mereka benar-benar dipanggil untuk mengerjakannya. Setiap orang dalam organisasi itu ingin sekali melihat apakah dan bagaimana mereka bisa menanganinya. Woodcock, beberapa manajer bawahannya, dan para anggota departemen lain pergi melihat operasi itu. Banyak mobil dan truk juga berada di sana, dan sejumlah orang berdiri di sekelilingnya menonton dua lelaki yang berada di atas puncak tiang. Ketika dia memandang berkeliling, Woodcock memperlihatkan seorang lelaki di jalan, keluar dari mobilnya dengan kamera. Dia mulai memotret pemandangan itu. Orang pekerjaan umum sangat sadar mengenai apa arti hubungan masyarakat, dan tiba-tiba Woodcock sadar apa yang agaknya direncanakan lelaki dengan kamera itu. Ini pembunuhan besar-besaran. Lusinan orang dipanggil keluar untuk mengerjakan tugas dua orang, maka dia berjalan menghampiri sang fotografer. "Saya lihat Anda tertarik dengan operasi kami.
Ya, dan ibu saya akan jauh lebih tertarik. Dia mempunyai saham dalam perusahaan Anda. Ini akan merupakan pembuka mata baginya. Dia bahkan mungkin memutuskan bahwa investasinya tidak bijaksana. Saya sudah mengatakan padanya selama bertahun-tahun bahwa ada banyak gerakan sia-sia dalam perusahaan-perusahaan seperti milik Anda. Hal ini membuktikannya. Koran-koran juga mungkin akan menyukai foto-foto ini. Tampaknya memang begitu, bukan? Saya akan berpikiran sama bila berada dalam posisi Anda. Namun ini adalah situasi unik. Dan Dean Woodcock terus menerangkan bagaimana ini adalah pekerjaan pertama semacam ini bagi departemennya dan bagaimana semua orang dari eksekutif ke bawah tertarik. Dia meyakinkan lelaki itu bahwa dalam keadaan normal, dua orang mampu menangani pekerjaan itu. Sang fotografer menyisihkan kameranya, menjabat tangan Woodcock, mengucapkan terima kasih kepadanya karena bersedia meluangkan waktu untuk menerangkan situasinya kepadanya. Pendekatan ramah Dean Woodcock telah menyelamatkan perusahaannya dari rasa malu terhadap publikasi buruk. Anggota lain dari salah satu kelas kami, Gerald H. Wynne dari Littleton, New Hampshire, melaporkan bagaimana dengan suatu pendekatan ramah, dia memperoleh penyelesaian yang sangat memuaskan pada satu klaim tentang kerusakan. Awal musim semi, dia menceritakan, sebelum tanah meleleh dari kebekuan musim dingin, datang hujan yang luar biasa hebat dan curah air yang normalnya akan mengalir ke parit-parit di sekitarnya dan saluran-saluran di sepanjang jalan itu. Kini sampai meluap masuk ke pelataran gedung di mana saya baru saja membangun rumah baru. Karena tidak bisa mengalir ke tempat lain, tekanan air semakin meninggi di sekitar fondasi rumah. Air akhirnya memaksa masuk ke bagian di bawah lantai dasar beton, menyebabkannya meledak dan lantai dasar pun dipenuhi dengan air. Hal ini merusak perabotan dan mesin pemanas air. Biaya untuk memperbaiki bencana ini melebihi $2.000. Saya tidak mempunyai asuransi untuk menutupi bencana semacam ini. Namun, saya segera menemukan bahwa ternyata pemilik subdivisi ini telah lalai membangun saluran air di dekat rumah. Saluran yang bisa mencegah bencana ini. Saya kemudian membuat janji untuk berjumpa dengannya. Selama perjalanan 25 menit ke kantornya, saya dengan berhati-hati meneliti situasinya. Dan dengan mengingat prinsip-prinsip yang saya pelajari dari kursus ini, saya memutuskan bahwa bila saya menunjukkan kemarahan tidak akan ada gunanya sama sekali. Tatkala saya sampai, saya tetap dengan tenang. Saya tetap sangat tenang dan mulai dengan membicarakan liburannya baru-baru ini ke India Barat. Kemudian begitu saya merasa waktunya tepat, saya menyinggung masalah kecil dari kerusakan air itu. Dia segera saja setuju untuk berbagi biaya dalam membantu memperbaiki bencana ini. Beberapa hari kemudian, dia menelpon dan berkata dia akan membayar kerusakan itu dan juga membangun sebuah saluran untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Meskipun ini adalah kesalahan pemilik subdivisi itu, kalau saya tidak memulainya dengan cara yang ramah, akan terjadi kesulitan besar untuk membuatnya setuju dengan biaya total ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih seorang anak lelaki yang bertelanjang kaki berjalan melintasi hutan menuju sekolah di pinggir kota di sebelah barat laut Missouri, saya membaca sebuah dongeng tentang matahari dan angin. Mereka berdua bertengkar untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dan si angin berkata,
Saya akan membuktikan bahwa saya yang terkuat. Kau lihat lelaki tua di sana dengan jaketnya. Saya bertaruh kalau saya mampu melepaskan jaketnya lebih cepat dibandingkan yang mampu kau lakukan. Maka sang matahari pindah ke belakang si awan. Kemudian sang angin meniup kencang hampir seperti tornado. Namun semakin keras dia meniup, semakin erat lelaki tua itu mencengkram jubahnya ke tubuhnya. Akhirnya sang angin menjadi tenang dan menyerah. Kemudian sang matahari muncul dari balik awan dan tersenyum ramah pada lelaki tua itu. Kini si lelaki tua menyeka alisnya dan menanggalkan jaketnya. Sang matahari kemudian mengatakan pada angin bahwa keramahan dan kelembutan selalu lebih kuat daripada kekuatan dan kemarahan. Penerapan kelembutan dan keramahan ditunjukkan dari hari ke hari oleh orang-orang yang sudah belajar bahwa setetes madu akan menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Gail Kanner dari Lutherville, Maryland membuktikan hal ini tatkala dia harus membawa mobil yang umurnya masih 4 bulan ke bagian servis dari penyalur mobil itu untuk ketiga kalinya. Dia menceritakannya pada kelas kami. Sudah jelas bahwa berbicara dengan berteriak pada manajer servisnya tidak akan memberikan penyelesaian yang memuaskan untuk masalah saya. Saya berjalan menuju ruang pamer dan meminta untuk berjumpa dengan pemilik agen, Tuan White. Setelah menunggu sebentar, saya disuruh masuk ke kantor Tuan White. Saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan kepadanya bahwa saya telah membeli mobil saya dari penyalurnya karena rekomendasi dari kawan-kawan yang sebelumnya telah berurusan dengannya. Saya diberitahu bahwa harganya sangat kompetitif dan servisnya bagus sekali. Dia tersenyum dengan puas tatkala dia mendengar saya. Kemudian saya menjelaskan masalah yang saya dapatkan dengan bagian servis. Saya kira Anda mungkin ingin cermat terhadap situasi apapun yang mungkin merusak reputasi Anda, saya tambahkan. Dia berterima kasih pada saya karena telah datang kepadanya. Dan dia meyakinkan saya bahwa masalah saya akan diselesaikan. Tidak hanya dia secara pribadi terlibat di dalamnya, tetapi dia juga meminjamkan pada saya mobilnya untuk dipakai sementara mobil saya sedang diperbaiki. Aesop adalah budak Yunani yang tinggal di istana Croesus dan memintal dongeng-dongeng abadi 600 tahun sebelum Masehi. Namun, kebenaran yang diajarkan mengenai sifat dasar manusia masih sama benarnya dengan di Boston dan Birmingham saat ini. Seperti pada saat 26 abad yang lalu di Athena, matahari bisa membuat Anda menanggalkan pakaian Anda lebih cepat daripada angin. Dan kebaikan hati, pendekatan ramah, dan penghargaan dapat membuat orang mengubah pikirannya lebih cepat daripada semua gertakan dan serangan di dunia ini. Ingatlah apa yang dikatakan Lincoln, setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada segelas empedu. Prinsip 4, mulailah dengan cara yang ramah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari bagian 3 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, rahasia Socrates. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga teman-teman sudah membantu channel ini bertumbuh terus dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dengan membantu melakukan subscribe, komen, like, komen, dan juga membagikan. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapat kebaikan dari apa yang telah dibacakan dan sudah dilakukan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.